Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-27 dari 60 topik. Menumbuh kembangkan usaha bisnis. Bagian kedua. Merger dan akuisisi. Di antara proyek investasi yang banyak memakan biaya adalah proyek investasi yang dilakukan untuk mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan lain. Salah satu proses akuisisi yang sering dilakukan adalah proses merger atau penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan. Secara umum, proses merger terjadi ketika suatu perusahaan membeli semua saham perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut operasionalisasinya digabungkan dengan perusahaan sendiri. Suatu proses merger dianggap berhasil ketika hasil dari merger tersebut ternyata mampu meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa jenis merger yang biasa dilakukan, yaitu pertama merger horizontal merger adalah merupakan sejenis penggabungan antar dua perusahaan yang bergerak dalam satu industri yang sama. Contohnya adalah merger yang terjadi antara Lipo Bank dengan Bank Niaga yang keduanya bergerak dalam industri jasa perbankan. Kedua adalah merger vertikal merger, yang merupakan penggabungan antar perusahaan dengan perusahaan lain yang berpotensi untuk menjadi pemasok atau pelanggannya. Contohnya perusahaan mobil mengakuisisi perusahaan ban karena ban merupakan pasokan untuk mobil yang hendak dibuat. Jenis merger ketiga adalah merger konglomerasi. Conglomerate merger adalah merupakan suatu penggabungan perusahaan bidang usahanya yang tidak saling terkait. Sebagai contoh adalah perusahaan real estate membeli atau mengambil alih perusahaan penerbangan. Merger ini dilakukan dalam rangka untuk mendiversifikasi unit usaha perusahaan yang ada. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu perusahaan melakukan langkah merger. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengejar pertumbuhan dengan cepat. Terkadang terdapat suatu pertumbuhan permintaan yang sangat cepat, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas produksi yang ada. Jika perusahaan harus menambah kapasitas yang ada, penambahan kapasitas tidak bisa dilakukan dengan segera, perlu waktu lama untuk membangun suatu pabrik baru. Oleh karenanya, langkah yang cepat adalah dengan membeli perusahaan atau pabrik yang telah ada sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk membangun fasilitas yang baru. Dengan mengambil alih pabrik atau perusahaan yang telah ada sebelumnya, perusahaan dapat dengan segera memenuhi pertambahan permintaan yang terjadi. 2. Skala ekonomi. Suatu produk akan memiliki biaya per unit yang lebih rendah jika dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Dengan menggabungkan dua kapasitas produksi yang dimiliki oleh dua perusahaan, maka akan dapat diperoleh suatu skala ekonomi yang lebih ekonomis. Hal tersebut karena dengan penggabungan dua perusahaan tersebut, maka akan dihasilkan jumlah produksi yang lebih tinggi. 3. Keahlian manajerial. Seringkali perusahaan memiliki kelemahan dalam hal manajerial. Oleh karenanya, dengan menggabungkan diri dengan perusahaan besar yang memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, diharapkan keahlian manajerial yang dimiliki akan juga meningkat. Sebagai contoh, banyak hotel-hotel kecil yang diakuisisi atau bergabung dengan jaringan hotel internasional agar mereka dapat memperoleh keahlian manajerial yang memadai dalam mengelola usaha perhotelan. Dalam proses merger, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan mulai dari pembiayaan proses merger, penawaran merger, mengintegrasikan perusahaan yang telah di-merger ke dalam unit bisnisnya dan terakhir melakukan evaluasi terhadap proses merger yang terjadi. Dari beberapa tahapan merger tersebut, tahap yang paling sulit adalah dalam rangka untuk mengintegrasikan dua perusahaan yang di-merger tersebut. Hal tersebut bisa dimengerti karena seringkali budaya perusahaan yang terdapat di perusahaan yang hendak di-merger tersebut seringkali berlainan sehingga masuknya suatu budaya atau personil baru ke dalam perusahaan seringkali mendatangkan penentangan dari budaya atau personil lama perusahaan. Investasi jangka pendek. Manajemen modal kerja, working capital management, merupakan manajemen dari aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Aset jangka pendek perusahaan diantaranya adalah kas, sekuritas jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan kewajiban jangka pendek perusahaan biasanya adalah utang dan pinjaman jangka pendek. Manajemen modal kerja secara khusus berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kas perusahaan, sekuritas jangka pendek, utang, dan persediaan. Dalam pelaksanaannya, secara umum manajemen modal kerja dapat dibagi menjadi manajemen likuiditas, manajemen utang dan manajemen persediaan. 1. Manajemen likuiditas.
Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang likuid ketika mereka memiliki dana yang memadai untuk membayar segala kewajibannya yang telah jatuh tempo. Manajemen likuiditas meliputi manajemen aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan untuk memastikan adanya likuiditas. Agar dapat tetap likuid, perusahaan perlu untuk selalu memiliki uang kas dan sekuritas jangka pendek untuk dapat digunakan membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo sehingga kepercayaan kreditor terhadap perusahaan selalu terjaga. Namun, perusahaan tidak seharusnya memiliki jumlah uang kas yang berlebihan karena dana tersebut sebenarnya bisa ditanamkan dalam bentuk lain yang akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan. 2. Manajemen piutang. Perusahaan akan memiliki piutang jika perusahaan tersebut telah memberikan kredit kepada pelanggannya. Kredit yang diberikan merupakan piutang perusahaan kepada pelanggan yang bisa ditagih jika sudah jatuh tempo. Perusahaan secara umum memberikan piutang kepada pelanggan untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Dengan memberikan kredit, maka pelanggan akan dapat lebih mampu membayar barang yang dibelinya daripada dengan uang tunai. Namun, dalam proses pemberian piutang, perusahaan harus tetap waspada karena pemberian piutang dalam jumlah besar akan mengganggu arus kas sehingga akan dapat menghambat operasionalisasi perusahaan. Di samping itu, juga ada kemungkinan pelanggan untuk tidak membayar utang kepada perusahaan karena berbagai alasan. Oleh karenanya, manajemen piutang adalah berusaha untuk mengelola jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan dan jangka waktu pembayaran yang paling menguntungkan untuk kedua belah pihak. 3. Manajemen persediaan. Ketika perusahaan memiliki banyak barang persediaan, perusahaan dapat dengan cepat mengatasi kelangkaan ketika terjadi peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Namun, di sisi lain bertambahnya jumlah barang persediaan akan juga menambah biaya untuk mendapatkan dan memelihara barang persediaan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan manajemen persediaan yang akan menentukan jumlah persediaan yang optimal dalam arti jumlah yang tersedia mampu mengatasi kelangkaan yang ada dan di waktu yang sama jumlah persediaan yang ada juga tidak berlebihan. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah sebab kondisi permintaan di masa depan adalah sesuatu hal yang sulit diprediksikan. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-27 dari 60 topik. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.